Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erdi Yunita dari Prodi Bisnis dan Pemasaran dari kampus Universitas Negeri Medan. Berikut ini adalah video pembelajaran saya tentang materi hakikat wirausaha dan kewirausahaan. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar ya, walaupun kita belajar dalam keadaan daring. Harapannya kalian tetap melaksanakan protokol kesehatan dimanapun berada. Jangan lupa menggunakan masker jika keluar rumah, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Tetap semangat belajar kan anak-anak? Semangat belajar untuk meraih cita-cita yang kalian harapkan. Semoga Allah memudahkan kalian mencapai cita-cita. Apakah ada yang tidak masuk nak hari ini? Masuk semua, Bu. Oh iya, masuk semua. Kalian sudah absen kan nak di Google Form? Sudah, Bu. Ya, sudah Ibu cek tadi, sudah banyak siswa yang absen di link Google Form. Tapi Ibu juga ingin mengecek keberadaan kalian yang sudah join di Zoom Meet ini. Ternyata sudah ada Rendika, Adinda, Amel, Angel, Aprilia, Ayu, Bayu, Berna, Devi, Dewa, Priscila, Indah, Kesa. Lumayan cukup banyak yang sudah join ke Zoom kita. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Wahyu Ade memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Wahyu Ade yang sudah memimpin doa. Ketemu lagi dalam pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang kewirausahaan dan wirausaha. Apa sih wirausaha itu? Wirausaha itu seperti wira swasta, pengusaha, dan juga disebut sebagai entrepreneur. Jadi wirausaha itu adalah seseorang yang mendirikan usaha, kemudian dia menjalankannya. Nah, wirausaha di sini sangat penting sekali untuk negara kita, karena keberadaan wirausaha bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian kewirausahaan dan wirausaha. Yang kedua, kalian mampu menganalisis tipe-tipe wirausaha. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis karakteristik wirausaha. Yang keempat, kalian mampu mengidentifikasi karakter wirausaha. Dan yang kelima, kalian mampu menganalisis, menerapkan konsep karakteristik wirausaha. Kemudian, nanti akan ada diskusi kelompok, perwakilan kelompok nanti yang akan menyampaikan hasil diskusi. Nanti ada 5 kelompok yang akan presentasi. Kemudian nanti juga akan ada soal dalam bentuk Google Form sebagai tes pengetahuan yang akan Ibu share ke grup WhatsApp. Ibu akan menampilkan sebuah media pembelajaran, tolong diperhatikan ya nak, perhatikan dengan cermat, karena setelah itu kalian akan diminta untuk memberikan tanggapan-tanggapan. Sudah tampil belum nak? Sudah, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Erni Yunita, dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian materi kita hari ini adalah hakikat kewirausahaan dan wirausaha. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar pengetahuannya adalah memahami kewirausahaan dan wirausahaan. Sedangkan kompetensi dasar keterampilannya adalah melakukan pengelompokan karakter wirausaha.
Indikator pembelajaran hari ini, indikator pengetahuannya adalah menjelaskan pengertian kewirausahaan dan wirausaha, menganalisis tipe-tipe wirausaha, dan menganalisis karakteristik wirausaha. Kemudian indikator keterampilannya adalah mengidentifikasi karakter wirausaha, menerapkan pengelompokan karakter wirausaha dengan baik. Tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran daring dengan model discovery learning, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kewirausahaan dan wirausaha dengan penuh rasa ingin tahu, menganalisis tipe-tipe wirausaha secara tepat, menganalisis karakteristik wirausaha secara mandiri, mengidentifikasi karakter wirausaha sesuai dengan prosedur, dan menerapkan pengelompokan karakter wirausaha dengan baik. Peta konsep, hakikat kewirausahaan dan wirausaha. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian kewirausahaan dan wirausaha. Kemudian kita akan mempelajari tipe-tipe wirausaha. Tipe-tipe wirausaha ada 3. Yang pertama, wirausaha sosial. Yang kedua, entrepreneur. Dan yang ketiga, teknopreneur. Kemudian kita akan mempelajari karakter wirausaha. Karakter wirausaha terdiri atas kemampuan mengenali peluang usaha, berani mengambil risiko, berinovasi, kreativitas tinggi, dan mandiri. Apa sih yang dimaksud dengan kewirausahaan? Kewirausahaan adalah sikap mental, sifat jiwa, atau sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan di dalam usahanya. Pengertian wirausaha menurut para ahli. Menurut Alma tahun 2000, wirausaha adalah orang yang mengkombinasikan sumber daya, tenaga kerja, material, dan peralatan lainnya untuk meningkatkan nilai yang lebih tinggi sebelumnya, dan juga orang yang memperkenalkan perubahan-perubahan inovasi dan perbaikan modal. Menurut Kemendiknas tahun 2000, wirausaha adalah seseorang yang memiliki karakter selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapai dan terampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usaha. Sedangkan menurut Inpres nomor 4 tahun 1995, wirausaha adalah peluang yang gagah, kekar, berani, dan pantas jadi teladan dalam bidang usaha. Sehingga dapat diambil kesimpulan, wirausaha adalah seseorang yang berani berusaha secara mandiri dengan menggerakkan segala sumber daya dan upaya meliputi kepandaian, mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, dan pelaku utama dalam pembangunan ekonomi. Pengertian wirausaha. Wirausaha disebut juga sebagai wira swasta atau disebut juga sebagai entrepreneur. Wirausaha terdiri atas 2 kata, wira dan usaha. Wira berarti gagah berani, luhur, teladan, dan pejuang. Sedangkan usaha berarti kegiatan dengan menggerakkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai sesuatu maksud. Atau usaha juga sebagai kegiatan manusia dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani. Seperti yang kita ketahui, manusia itu memerlukan barang dan juga jasa. Kemudian manusia juga sebagai produk, manusia juga sebagai konsumen. Contoh wirausaha sukses. Yang pertama ada Hairul Tanjung. Tahukah kalian siapakah Hairul Tanjung?
Hairul Tanjung sering disebut dengan sebagai anak singkong. Hairul Tanjung sering dikenal dengan singkatan nama CT. Di sisi lain, ia juga dikenal dengan sebutan si anak singkong. Hairul Tanjung adalah salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Namanya tidak hanya dikenal di dalam negeri, tapi juga hingga mancanegara. Saat masih kuliah, Hairul sudah mulai mencoba berbisnis kaos, buku, dan juga membuka jasa fotokopi. Kini ia adalah pemilik City Corp yang menaungi beberapa anak perusahaan seperti City Global Resource, Transcorp, dan juga Bank Mega. Hairul adalah anak dari pasangan Abdul Ghaffar Tanjung dan Halimah. Ketika masih Orde Baru, perusahaan tempat ayahnya bekerja sebagai wartawan ditutup karena dianggap berseberangan dengan pemerintah. Keluarga Hairul terpaksa menjual rumah. Hairul kemudian tinggal di losmen sempit bersama orang tua dan 6 saudara lainnya. Ternyata selain sebagai pengusaha Siti pernah diangkat menjadi Menko Perekonomian pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak hanya itu, Universitas Erlangga Surabaya mengukuhkan Hairul Tanjung sebagai guru besar kewirausahaan pada 18 April 2015. Pengusaha berikutnya adalah William Tanuwijaya. William Tanuwijaya adalah sosok di balik Tokopedia. Pria yang berumur 38 tahun ini adalah salah satu pengusaha muda sukses di Indonesia. Perjuangannya membangun Tokopedia tidaklah mudah, apalagi ia sedang dihimpit masalah ekonomi keluarga. Selepas SMA, laki-laki asal Pematang Siantar ini memutuskan merantau ke Jakarta untuk berkuliah di Universitas Bina Nusantara. Sayangnya, pada tahun kedua di bangku kuliah, ayah William jatuh sakit sehingga ia harus mencari uang sendiri untuk bertahan hidup di Jakarta. Ia bekerja sebagai penjaga warnet dan inilah yang membuatnya mencintai dunia internet. Setelah lulus kuliah pada tahun 2003, William ingin bekerja di perusahaan pengembang piranti lunak. Ia kemudian memiliki ide untuk membangun Tokopedia. Pada tahun 2007, William ingin mewujudkan idenya tersebut. Sayangnya tidak ada investor yang mau mendanai idenya karena bisnis internet masih belum dipercaya. Jika kini Anda kesulitan menemukan investor untuk memberi modal pada bisnis Anda, vintage, P2P, lending seperti modal rakyat bisa membantu. Anda bisa mendapatkan modal usaha mulai 500.000 hingga 2 miliar. Di samping itu, Anda bisa melakukan proses peminjaman modal usaha ini dengan mudah karena bisa dilakukan secara online. Pada bulan Februari tahun 2009, akhirnya Tokopedia resmi berdiri. Di bulan Agustus 2009, Tokopedia resmi diluncurkan ke publik. Tahun lalu, Tokopedia berhasil mendapat gelar startup unicorn bersama Bukalapak, Traveloka, dan Gojek. Selanjutnya, kita akan membahas tipe-tipe wirausaha. Yang pertama, wirausaha sosial. Wirausaha sosial merupakan seseorang yang berusaha dalam aktivitas kewirausahaan dengan memiliki tujuan utama untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan hidup dengan memberdayakan komunitas melalui kegiatan yang bernilai ekonomis. Yang kedua, entrepreneur. Entrepreneur merupakan seseorang yang memfokuskan pada inovasi dan kreativitas serta mentransformasi suatu mimpi atau gagasan atau ide menjadi usaha yang menguntungkan untuk dioperasikan dalam lingkup perusahaan. Yang ketiga, technopreneurship. Technopreneurship merupakan gabungan dari teknologi dan entrepreneurship yang dapat disimpulkan sebagai proses pembentukan dan kolaborasi antara bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung dan sebagai dasar dari usaha sendiri, baik dalam proses, sistem, pihak yang terlibat, maupun produk yang dihasilkan. Yang terakhir, kita akan membahas karakter wirausaha. Karakteristik adalah kualitas tertentu atau ciri khas dari seseorang. Jadi, karakteristik wirausaha adalah sifat atau tingkah laku yang khas dari wirausahawan yang membedakannya dengan orang lain.
Karakteristik yang perlu dimiliki seorang wirausaha antara lain kemampuan mengenali peluang usaha, berani mengambil resiko, memiliki kreativitas tinggi, memiliki kemampuan berinovasi, memiliki jiwa kepemimpinan, mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain, dan selalu berkomitmen dalam pekerjaannya, memiliki etos kerja dan bertanggung jawab. Ya, demikianlah penayangan video multimedia kita. Silahkan bagi siswa yang mau memberikan tanggapan, dan yang memberi tanggapan akan beroleh nilai plus. Saya, Bu. Ya, silahkan Berna. Jadi wirausaha adalah seseorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya meliputi kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, dan pelaku utama dalam pembangunan ekonomi. Iya, benar sekali yang Berna sampaikan. Jadi wirausaha adalah seseorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan sumber daya dan segala upaya untuk menentukan cara produksi yang baru dan sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, silakan yang mau memberikan tanggapan. Saya, Bu. Ya, Angel, silakan. Jadi, wirausaha sosial adalah seseorang yang berusaha dalam aktivitas kewirausahaan dengan memiliki tujuan utama untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan hidup dengan memperdayakan komunitas melalui kegiatan dengan bernilai ekonomi. Iya, benar sekali yang Angel sampaikan. Jadi, wirausaha sosial adalah seseorang yang berusaha untuk menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan hidup dengan menggerakkan komunitas melalui kegiatan yang bernilai ekonomi. Selanjutnya, Ibu persilahkan. Saya, Bu. Iya, silahkan, Nak. Jadi intrapreneur adalah seseorang yang memfokuskan pada inovasi dan kreativitas serta mentransformasi suatu mimpi, gagasan, atau ide menjadi usaha yang menguntungkan untuk dioperasikan dalam lingkup perusahaan. Iya, benar sekali yang Hani sampaikan. Jadi intrapreneur adalah seseorang yang berfokus pada inovasi dan kreativitas dengan mentransformasi sebuah gagasan menjadi usaha yang menguntungkan. Selanjutnya, ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Rendika. Untuk technopreneurship adalah gabungan dari teknologi dan entrepreneurship yang dapat disimpulkan sebagai proses pembentukan dan kolaborasi antara bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung dan sebagai dasar dari usaha sendiri, baik dalam proses, sistem, pihak yang terlibat maupun produk yang dihasilkan. Iya, benar sekali yang Rendika sampaikan. Jadi technopreneurship itu adalah gabungan antara teknologi dan entrepreneurship yang berkolaborasi antara bidang usaha dan teknologi. Selanjutnya ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Septa. Karakteristik wirausahawan adalah sifat atau tingkah laku yang khas dari wirausahawan yang membedakannya dengan yang lain. Iya, benar sekali yang Septa sampaikan. Jadi, karakteristik wirausaha adalah sifat atau ciri khas yang dimiliki oleh seorang wirausahawan yang membedakannya dengan orang lain. Ada lagi, Nak? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Dewa. Jadi karakteristik yang dimiliki wirausaha yaitu kemampuan mengenali peluang usaha, berani mengambil risiko, memiliki kreativitas tinggi, memiliki kemampuan berinovasi, memiliki jiwa kepemimpinan mandiri, dan selalu komitmen dalam pekerjaannya. Iya, benar sekali yang Dewa sampaikan. Jadi karakteristik wirausaha itu banyak, seperti kemampuan menangkap peluang, keberanian mengambil resiko, memiliki kreativitas yang tinggi, berinovasi, mandiri, tidak tergantung dengan orang lain, dan berkomitmen dengan pekerjaannya. Adakah yang mau memberikan tanggapan yang lain? Ibu persilahkan jika ada. Saya, Bu.
Ya, silakan Nesya. Contoh wirausaha sukses itu ada Khairul Tanjung, Rakel Penya, Ahmad Zaki, Ferry Unardi, Nadia Makarim, dan William Tanuwijaya. Iya, benar sekali yang Nesya sampaikan. Jadi, Nak, contoh wirausaha sukses di Indonesia ini banyak, seperti Khairul Tanjung, Rahel Penya, Nadiem Makarim, Ahmad Zaki, Ferry Yunardi, dan William Tanuwijaya. Banyak sekali hari ini yang memberikan tanggapan-tanggapan. Rupanya kalian tetap semangat belajar walaupun dalam keadaan daring. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan tugas kelompok untuk didiskusikan dan nanti perwakilan kelompok yang akan menyampaikan hasil diskusinya. Sudah tampil belum, Nak? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya. Iya. Ada 5 soal studi kasus. Soal studi kasus yang pertama, menjadi seorang wirausaha dituntut untuk selalu kreatif dan berinovasi mengikuti tren zaman. Tidak sedikit anak-anak muda zaman sekarang mulai belajar untuk menjadi seorang wirausaha. Akan tetapi banyak dari anak muda yang ingin berwirausaha terkendala masalah modal, karena minimnya modal yang dimiliki untuk merintis usaha. Bagaimanakah cara menjadi wirausaha sukses dengan modal yang sedikit? Mungkinkah hal tersebut mesti terwujud dengan modal yang minim? Selanjutnya, soal studi kasus yang kedua. Jelaskan sifat percaya diri yang dimiliki oleh wirausaha. Studi kasus yang ketiga, jelaskan sikap berorientasi pada tugas dan hasil yang harus dimiliki wirausahawan. Studi kasus yang keempat, jelaskan cara pengambilan keputusan yang harus dimiliki wirausahawan. Studi kasus yang kelima, jelaskan sikap kepemimpinan yang harus dimiliki seorang wirausaha. Ini perwakilan dari kelompok, silahkan menyampaikan hasil diskusinya. Bu. Ya, silahkan kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Sudah muncul, Bu? Ya, sudah tampil. Jangan lupa dibaca soalnya. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi mengenai studi kasus pertama. Menjadi seorang wirausaha dituntut untuk selalu kreatif dan berinovasi mengikuti tren zaman. Tidak sedikit anak-anak muda zaman sekarang mulai belajar untuk menjadi seorang wirausaha. Akan tetapi, banyak dari anak muda yang ingin berwirausaha terkendala masalah modal, karena minimnya modal yang dimiliki untuk merintis usaha. Bagaimana cara menjadi wirausaha sukses dengan modal yang sedikit? Mungkinkah hal tersebut terwujud? Mesti minim modal. Baik, saya jawab. Sangat mungkin menjadi wirausaha yang sukses dengan modal awal yang sedikit. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berpikir realistis, yaitu memiliki usaha yang sesuai modal yang dimiliki. Yang kedua, mencari partner usaha yang dapat menginvestasi uangnya untuk modal usaha. Yang ketiga, tidak menggunakan karyawan untuk meminimalisir biaya. Yang keempat, menonjolkan kelebihan produk yang dijual. Yang kelima, mengukur pengeluaran. Dan yang terakhir, tidak mudah menyerah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Bu Erni. Iya, bagus sekali hasil dari presentasi kelompok 1. Selanjutnya, kelompok berikutnya silakan menyampaikan hasil diskusinya. Ya, Bu, saya. Iya, silakan Nak, tampilkan slide-nya.
Sudah, Bu. Lagi proses. Ya, dibesarkan Kesa. Dibesarkan. Soalnya dulu. Iya, sudah tampil soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Soalnya jelaskan sikap berorientasi pada tugas dan hasil yang harus dimiliki wirausahawan. Berorientasi pada tugas dan hasil, orang ini tidak mengutamakan prestasi dulu, prestasi kemudian. Akan tetapi, ia gandrung pada prestasi baru, kemudian setelah berhasil, prestasinya akan naik. Anak muda yang selalu memikirkan prestasi lebih dulu dan prestasi kemudian, tidak akan mengalami kemajuan. Pernah ada seorang mahasiswa yang mengikuti praktik perniagaan di suatu perguruan. Dia malu menjinjing barang belanjaannya ke atas angkot. Dia menjaga gengsinya dan mencarter mobil taksi. Kebanyakan anak remaja tidak mau berbelanja ke pasar menemani ibunya karena gengsi. Padahal, dengan ikut menemani ibu dan melihat suasana pasar, banyak pengalaman bisa diperoleh. Berbagai motivasi akan muncul dalam bisnis. Jika kita berusaha menyingkirkan prestasi, kita akan mampu bekerja keras, energik, tanpa malu dilihat teman. Asal yang kita kerjakan itu pekerjaan halal. Sekian dari kelompok 3, saya akhiri kepada Bu Erni. Iya. Terima kasih presentasi dari kelompok Kesa. Silakan kelompok berikutnya menyampaikan hasil diskusinya. Muncul belum, Bu? Muncul belum, Bu? Dibesarkan, Nak. Nah, iya bagus sudah tampil soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipin Belfajanira, perwakilan dari kelompok 4. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan cara pengambilan keputusan yang harus dimiliki wirausahawan. Dibesarkan ya suaranya, Vivian. Iya, sudah tampil besar, silahkan. Penyelesaiannya, menurut ahli kedokteran, mutakhir terdapat perbedaan signifikasi antara fungsi otak kiri atau fungsi otak kanan. Otak kiri berfungsi menganalisa atau menjawab pertanyaan-pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Otak kanan berfungsi melakukan pemikiran kreatif tanpa didahului suatu argumentasi. Otak kiri dan otak kanan senantiasa dilakukan secara bersama-sama. Setiap orang akan berbeda tekanan pemakaian kedua otak itu. Ada yang cenderung didominasi otak kanan. Pandangan ini diungkapkan oleh Roger Sperry pada tahun 1981. Ia mendapat hadiah Nobel atas pembuktiannya tentang teori otak tersisa ini. Secara umum, dari 95% orang yang menggunakan tangan kanan atau tidak kidal, bagian kanan tubuhnya, tetapi juga melakukan pemikiran yang analitis, linear, verbal, dan rasional. Fungsi otak kirilah yang bekerja apabila Anda membaca neraca pembukuan, mengingat nama dan tanggal, atau penyusunan tujuan dan sasaran. Bagian otak kanan mengendalikan bagian kiri tubuh manusia dan bersifat holistik, imajinatif, nonverbal, dan artistik. Apabila Anda mengingat kembali wajah orang, perasaan indahnya musik, atau membayangkan sesuatu, berarti Anda memfungsikan otak sebelah kanan.
Seorang wirausahawan adalah mereka yang cenderung didominasi oleh otak kanan. Itulah yang mendorong bekerjanya intuisi dan inisiatif seorang wirausaha yang seakan-akan memiliki indera keenam. Demikianlah hasil presentasi saya kembalikan kepada Bu Erni. Iya, bagus sekali hasil presentasi dari kelompok Vivian. Selanjutnya kelompok berikutnya Ibu persilahkan. Silakan kelompok Priscilla sekarang mengulang presentasinya karena tadi ada gangguan sinyal sehingga live. Ibu persilahkan. Sudah tampil belum, Bu? Lagi proses. Iya, sudah tampil. Dibesarkan lagi di tanda presentasi. Iya, soalnya udah tampil. Selamat siang semuanya. Ya. Perkenalkan, saya Priscilla Febrilia, perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Jelaskan sifat percaya diri yang perlu dimiliki oleh wirausaha. Penyelesaiannya, percaya diri. Sifat-sifat utama di atas dimulai dari pribadi yang mantap, tidak mudah terombang-ambing oleh pendapat dan saran orang lain. Akan tetapi, saran-saran orang lain jangan ditolak mentah-mentah. Pakai itu sebagai masukan untuk dipertimbangkan. Kemudian Anda harus memutuskan segera. Anda harus optimis. Orang optimis asal tidak ngawur. Dengan izin Tuhan, bisnisnya akan berhasil. Orang yang tinggi percaya dirinya adalah orang yang sudah matang jasmani dan rohaninya. Pribadi semacam ini adalah pribadi yang independen dan sudah mencapai tingkat maturity. Karakteristik kematangan seseorang adalah ia tidak tergantung kepada orang lain. Dia memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, objektif, dan kritis. Dia tidak begitu saja menyerap pendapat atau opini orang lain. Akan tetapi, dia mempertimbangkan secara kritis. Emosionalnya boleh dikatakan sudah stabil, tidak gampang tersinggung dan naik pitam. Juga tingkat sosialnya tinggi, mau menolong orang lain, dan yang paling tinggi lagi ialah kedekatannya dengan Tuhan Sang Pencipta. Diharapkan wirausahawan seperti ini betul-betul dapat menjalankan usahanya secara mandiri, jujur, dan disenangi oleh semua relasinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada Bu Erni. Ya, bagus sekali presentasi dari kelompok Priscilla. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah link Google Form untuk tes pengetahuan kalian. Ibu juga akan mengirim link Google Form melalui grup WhatsApp kita. Nah, sudah tampil belum link yang dari Ibu? Sudah, Bu. Iya. Ini adalah link Google Form. Nanti kalian diminta untuk mengerjakan soal tes pengetahuan. Ada 10 soal. Nanti tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Sebelum pembelajaran berakhir, Ibu ingin sekali di antara kalian menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan bagi siswa yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini. Saya, Bu. Ya, silakan Rike. Jadi, wirausaha adalah orang yang berani mengambil resiko dan berusaha secara mandiri dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ia miliki untuk mencapai tujuannya. Sedangkan kewirausahaan adalah sikap mental seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasannya untuk meningkatkan pendapatan di dalam usahanya.
Seorang wirausaha biasanya mampu mengenali berbagai peluang usaha, berani mengambil resiko, berinovasi, memiliki kreativitas yang tinggi, dan mandiri. Iya, bagus sekali kesimpulan yang disampaikan oleh Rike. Selanjutnya, bagi yang mau memberikan kesimpulan, Ibu persilahkan. Silakan Retno menyimpulkan jika ingin memberikan kesimpulan. Baik, Bu. Wirausaha merupakan suatu kegiatan manusia dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohaninya. Di dalam diri wirausaha biasanya terdapat sifat atau tingkah laku yang khas dari wirausahawan yang membedakannya dengan orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Ibu akan memberikan refleksi pembelajaran hari ini sebagai penguatan pemahaman kalian. Jadi, wirausaha adalah seseorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan segala upaya untuk menciptakan cara produksi yang baru dan sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi. Kemudian, karakteristik yang harus dimiliki seorang wirausaha adalah yang pertama, kemampuan dalam menangkap peluang usaha. Kemudian, yang kedua, keberanian dalam mengambil resiko. Yang ketiga, kemampuan berkreativitas yang tinggi. Yang keempat, kemampuan dalam memimpin. Yang kelima, kemampuan dalam mengorganisasikan orang lain. Dan yang terakhir adalah komitmen dia dalam pekerjaannya. Sudah banyak rangkaian pembelajaran yang telah kita laksanakan hari ini. Ibu akan menginfokan materi minggu depan adalah bab 2 yang berjudul menganalisis peluang usaha. Sebelum pembelajaran ditutup, silakan Wahyu Ade memimpin doa. Untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Wahyu Ade yang telah memimpin doa. Terima kasih atas partisipasinya kalian dalam pembelajaran hari ini. Ibu harapkan kalian tetap menjaga kesehatan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan dimanapun berada. Senang sekali pertemuan hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video dari saya. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.